Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih juga jomblo? Sahabat Islami keren, setelah wafatnya Nabi Hud alaihissalam, putranya lah yang melanjutkan titah kenabian, yang juga merupakan seorang yang taat kepada Tuhan, dan ia juga dikenal sebagai bapak negeri Yaman. Walaupun tak ada dalil pasti yang menyebutkan, namun cukuplah beberapa khabar ulama jadi rujukan, dan dari masyarakat Hadramaut yang jadi tambahan. Mengingat jumlah Nabi ialah sekitar 120 ribuan, rasanya mungkin saja jika Nabi Hud ini memiliki putra pilihan, yang merupakan Nabi yang memiliki keagungan, yang harus diceritakan. Namun seperti apakah kisahnya? Di sini kita akan mencoba membahas selengkap-lengkapnya. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe, komen, dan share agar kalian termasuk orang-orang yang peduli pada agama, agar mendapat banyak pahala, juga agar mendapat wawasan baru untuk Anda. Dan tentunya agar saya terngiang-ngiang pada kalian semua. Kisahnya setelah intro, mohon saksikan bersama-sama. Sahabat Islami keren, sedikit flashback ke belakang, yakni pada ketika sesudah taufan dingin yang memusnahkan kaum Ad, tak lama waktu berselang, Nabiullah Hud alaihissalam pun menuju ke Baitullah, yakni untuk menunaikan ibadah haji. Sedikit yang mengetahui bahawa Nabi Hud alaihissalam pernah melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada juga ulama ahli fikih yang berasal dari kota Madinah yang bernama Syekh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, berpendapat bahawa Nabi Hud alaihissalam tidak sempat melaksanakan ibadah haji karena terlalu sibuk mengurus urusan umatnya yang pembangkang itu. Tentunya hal ini telah terbantahkan dengan adanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bidayah wan Nihayah karya Syekh Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang lewat di lembah Usfan pada waktu berhaji, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Abu Bakar menjawab, "Lembah Usfan." Nabi bersabda, "Hud dan Soleh alaihissalam pernah melewati tempat ini dengan mengendarai unta-unta muda yang tali kekangnya dari anyaman serabut. Sarung mereka adalah jubah dan baju mereka adalah pakaian bergaris. Mereka mengucapkan talbiyah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnu Hisham radhiyallahu anhu meyakini dan beliau juga berpendapat bahawa Nabi Hud alaihissalam pergi melaksanakan haji bersama seorang putranya yang bernama Qahtan, sebagaimana yang tertera dalam kitab At-Tijan fi Mulukil Himyar. Fahajja Hudu wa Qahtanu ibnuhu walahqum bihim bimakkata ya'rubu ibnu Qahtanin wa hajja ma'ahu. Yang artinya, dan Nabi Hud serta putranya Qahtan pergi berhaji, yang juga diikuti oleh putranya Qahtan yang bernama Ya'rub untuk berhaji bersama ayahnya. Selain dari pendapat Imam Ibnu Hisham radhiyallahu anhu tersebut, ada juga sebuah riwayat yang terdapat di dalam kitab Al-Ansab, yakni sebagai berikut. Wa kana Qahtun ibnu Hudim mimman amana bi abihi Hudin alaihi salam wa huwa abul yamani kulliha wa huwa awwalu man nazala bi ardil yaman bi walidihi wa malakaha ba'da qaumi adin fasammu waladahul yamana hina tayaminu ilaiha wa nazaluha wa kana Qahtum minal mu'minin. Yang artinya, Qahtan bin Hud merupakan salah satu yang beriman kepada ayahnya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Beliau yakni Qahtan dijuluki sebagai Abul Yaman atau ayah negeri Yaman. Sebab dinisbatkan gelar tersebut ialah kerana beliaulah yang pertama kali menempati dan menguasai negeri Yaman dengan para keturunannya setelah kaum Ad mengalami kehancuran. Beliau menamai anaknya dengan Yaman ketika menuju dan mendatangi negeri Yaman. Imam Ibnu Hisham juga mengatakan bahawa sesungguhnya setelah Nabi Hud alaihissalam menunaikan ibadah haji bersama putranya Qahtan dan cucunya yang bernama Ya'rub, mereka lantas kembali ke kediaman mereka, yakni di Hadramaut di negara Yaman. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahawa Qahtan tersebut memiliki nama Huwaid. Hal ini terdapat di dalam kitab Al-Ibris
Riwayat dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dibagh radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada nabi yang bernama Huwaid yang diutus Allah untuk orang-orang di Al-Ahqaf, yaitu Hadramaut, tepatnya di negara Yaman. Dan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Nabi Huwaid ini adalah Nabi Hadun bin Hud alaihissalam. Tentunya komentar dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini diperkuat lagi oleh sejarah tentang Nabi Hadun ini yang memang sangat populer di kalangan masyarakat Hadramaut, tepatnya di kota Dau'an. Masyarakat di sana berkeyakinan bahwa Nabi Hadun tersebut memang pernah tinggal di sana sebagai pelanjut titah kenabian dari sang ayah, yakni Nabi Hud alaihissalam. Dan riwayat ini pun telah berlangsung secara turun-temurun dari masa ke masa, dan keturunan mereka di sana juga mewarisi hal ini dari generasi ke generasi hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa 'adaw wa thamud wa ashabar rasi wa qurunam baina dzalika katsira." Dan telah kami binasakan kaum Ad dan kaum Thamud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 38. Berkaitan dengan ayat ini, terdapat sangat banyak pendapat ulama ahli tafsir, dan ada juga sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa kata Ashabur Rasi dari ayat tersebut ialah yang ditujukan untuk kaum Nabi Hadun pada masa hidupnya. Sahabat Islami keren, dari riwayat yang kita sebutkan tadi, bisa kita pahami bahwa Nabi Hud alaihissalam memiliki seorang putra yang bernama Qahtan ataupun Huwaid ataupun Nabi Hadun sebagai penyambung estafet kenabian setelah wafatnya Nabi Hud alaihissalam. Walaupun tidak ada dalil ayat maupun hadis secara pasti, dan juga sedikit ulama yang menulis tentang sejarah Nabi Hadun ini, namun hal itu tidak membuat masyarakat Yaman yang notabene-nya adalah Muslim untuk mempercayai dan meyakini bahwa sejarah tentang Nabi Hadun ini memang benar adanya. Perjalanan sejarah tentang Nabi Hadun ini juga telah berlangsung sangat panjang, yakni telah berjalan bertahun-tahun di kalangan masyarakat Dau'an, bahkan semenjak dinasti Himyar hingga sekarang. Perkara ini juga dikenal sebagai at-tawatur fil lafzi, atau dalam bahasa kita mutawatir secara lafaz. Dan tentunya hal ini berdasarkan dalil yang mungkin belum kita ketahui karena posisi kita yang jauh, plus tidak termaktub dalam kitab-kitab dan sumber-sumber yang kita baca. Dan masyarakat di sana juga melaksanakan tradisi ziarah akbar tahunan di makamnya Nabi Hadun alaihissalam. Ziarah akbar ini berlangsung setiap pertengahan bulan Sya'ban, yakni selang beberapa hari setelah ziarah akbar di makam Nabi Hud alaihissalam. Walaupun tidak seramai ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam, namun tata caranya juga sama seperti ziarah pada umumnya, yakni berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada manusia pilihannya. Makam Nabi Hadun alaihissalam terletak di sebuah lembah yang ada di Hadramaut, tepatnya di kota Dau'an, yaitu kota yang terkenal dengan kualitas kurmanya di tingkat internasional, atau bahasa anak muda sekarang ialah kualitas tingkat dewa. Entah apa dewa tah, pokoknya kualitas terbaik lah. Dan lembah di sekitar makam beliau pun disebut dengan Wadin Nabi, atau dalam bahasa kita ialah Lembah Nabi, yang penamaan tersebut dinisbatkan atau dikaitkan dengan Nabi yang disemayamkan di tempat tersebut, yaitu Nabi Hadun alaihissalam. Saya belum pernah ke sana, namun dari sumber yang saya baca menyatakan bahwa posisi makam beliau terletak di sebelah timur desa, tepatnya di sebelah timur belakang Masjid Jami' Desa Hadun. Di sanalah terdapat kuburan panjang yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabiullah Hadun alaihissalam. Mungkin bagi teman-teman yang pernah ke sana atau akan ke sana bisa mengkonfirmasi kebenaran hal ini. Namun, jika kita melihat jumlah Nabi yang sangat banyak, bahkan sampai menyentuh angka 124.000 orang, plus sejarah banyaknya Nabi yang diutus ke kaum Ad, kaum Thamud, kaum Amim, kaum Abil, kaum Wabar, kaum Tosim, kaum Judais, dan kaum-kaum lainnya, tentunya sejarah tentang Nabi Hadun ini tidak bisa dipungkiri, hanya saja perlu dikonfirmasi kebenarannya. Sahabat Islami keren, itulah sejarah singkat dari putra Nabi Hud alaihissalam, yakni Nabi Hadun, yang saya kutip dari beberapa sumber untuk keberlangsungan konten saya. Untuk pengetahuan kita semua, yang tentunya bisa menjadikan ini sebagai wawasan tambahan pada pengetahuan kita semua. Heran nih mulut, tetap aja salah sebut. Betul pula lagi. Bagi teman-teman mempunyai atau menemukan pendapat ulama lain, boleh kok share di kolom komentar, agar saya dan juga teman-teman lainnya mendapatkan pengetahuan dan pemikiran baru dari kalian. Gitu ya. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah,
Jika ada orang meninggal, maka kuburlah secara layak. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau, 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 kacau nih mulut. Banyak banget salah sebut coba. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke? Bye.